Saya dengan Putri Muda ketemu lagi di Halo Koprumnas. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, dan bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lupa ya, subscribe dulu supaya nanti kita bisa viral dan Anda juga nanti bisa menikmati podcast-podcast kami berikutnya. Oke, kali ini menunya menarik banget ya. Ini buat para mediator, para calo, para owner, pemilik tanah ya. Saya mohon ya, Anda simak banget berita di sini karena ini pas banget untuk Anda yang pengen punya peluang usaha dari rumah. Dengan HP aja Anda bisa dapat duit. Gimana caranya? Yuk kita mulai. Di masa PPKM jangan nyerah. Kita cari 1000 peluang supaya bisa menghasilkan uang untuk keluarga kita di rumah. Kita langsung sapa aja ya tamu kita kali ini. Oke, kita langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Roni. Waalaikumsalam Bu Putri. Ya. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke Pak Roni, hari ini Anda sebagai tamu kami di podcast ini adalah hari yang luar biasa ya. Walaupun sudah sore tapi kita tetap semangat ya siap, Pak ya. Siap. Oke, saya ingin tahu Pak, kira-kira nih Pak Roni kan posisinya sekarang sudah menjadi KBK ya Pak ya, Keluarga Besar Koprumnas. Yang katanya nih beliau nih korwiltannya, singanya Koprumnas nih yang udah dapat lokasi. Nah, kita pasti akan panggil orang yang sudah dapat lokasi dong. Kalau belum dapat lokasi biar belajar lagi. Nah, beliau ini adalah angkatan pertama ya Pak ya? Betul. Ya, dari Koprumnas ya, yang memperjuangkan, merintis dari nol. Dari kurus sekarang udah gemuk loh di Koprumnas ya. Duitnya ikut gemuk ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Oke Pak, gimana sih ceritanya nih awal-awal Bapak bergabung ya bersama Koprumnas tuh, ceritanya gimana dulu Pak? Iya. Awalnya dulu tahun 2017. Waktu itu bulan November kalau nggak salah Bu ya. Saya tuh ada usaha tapi lagi hancur. Jadi saya tuh pengen punya rumah ceritanya gitu Bu. Nah, terus saya kan nyari-nyari di Facebook waktu itu. Akhirnya ketemulah dengan Ibu Putri. Wih, dengan saya ya Pak dengan ya? Ibu waktu itu Keren banget. bulan November kalau nggak salah. Nah Ibu waktu itu belum menawarkan Koprumnas, seingat saya tuh. Nah terus kita berlanjut sampai bulan Desember atau Januari. Terus Ibu menawarkan Koprumnas gitu. Nah pada waktu itu saya masih pikir-pikir karena kan metodenya memang beda Bu. Koprumnas ini kan gitu. Nah jadi kita sama istri saya berunding lah gitu kira-kira gimana. Sampai akhirnya kita putuskan waktu bulan April saya langsung bergabung ke Koprumnas. Oh, Bapak beli rumah juga tuh awalnya? Ambil rumah. Oh, tadinya Bapak tinggal di Bekasi ya? Di Bekasi. Tapi beli rumah di Jonggol? Di Jonggol. Itu tertariknya karena nggak ribet? Karena prosesnya nggak ribet, karena cuman KTP aja. Nah, kan prosesnya gitu waktu itu pas saya hubungi Ibu kan kita janjian. Waktu itu di kantor nih, waktu di kantor lama. Nah, di sana langsung di ini ya, gedung Geraha Pembina. Iya, betul. Oke. Terus. Nah waktu itu saya ajak istri saya, ajak anak saya, 2 orang ya. Saya langsung maksudnya ketemu Ibu, akhirnya ketemu sama Bu Endah. Oke. Ya, jadi di Bu Endah itu langsung saya diceritain semua soal Koprumnas. Langsung hari itu juga saya langsung putuskan langsung ikut gabung. Gitu, jadi nggak pakai mikir-mikir ya? Nggak pakai mikir-mikir lagi. Kenapa Pak gabung dengan Koprumnas? Percaya nggak? Waktu itu kan belum ada rumahnya. Kok Bapak main percaya aja sih? Gitu. Pertama karena prosesnya nggak susah. Pertama, terus kedua proses bank tidak ada. Nah, terus waktu itu saya ada masalah dengan bank. Jadi dengan BI checking lah ya Bu ya. Gitu. Nah, jadi saya nyari yang tidak BI checking. Nah, sehingga ketemulah saya dengan Koprumnas yang saya bilang, waduh ini bagus banget ini tanpa riba segala macam kan. Jadi saya langsung memutuskan Bapak tuh ngontrak udah berapa tahun sih Pak? Kontraktor lama Bu. Lama ya? Ada 10 tahun? Ada kurang lebih. Saya dengar tuh Bapak suka itu ya, di tempat Bapak kan suka banjir ya. Kan waktu itu Bapak tuh sering banget share di Facebook. Betul, ya gimana. Itu jadi sampai sekarang masih suka banjir Pak di tempat Bapak? Masih. Bapak sabar ya, bentar lagi dapat rumah. Insya Allah. Bapak sekarang ngambilnya di mana sih? Jadinya di Jonggol atau di Bekasi? Pindah karena ya kita korwiltan saya akhirnya kan dapetnya di Bekasi. Dulu saran Ibu Putri kan udah masuk Bekasi aja gitu. Akhirnya saya masuklah di Bekasi. Jadi kita nunggu sampai Bekasi pembangunan aja. Jadi masalah. Bapak kesampaian ya, impiannya punya rumah di Bekasi ya. Gitu. Oke. Jadi Bapak tuh bergabung dulu, sebelumnya belum jadi korwiltan ya? Belum. Terus kenapa memutuskan jadi korwiltan? Seru nih kayaknya. Jadi waktu dulu saya kan
sebelum saya putuskan, saya langsung survei dulu ke Jonggol, Bu. Waktu itu kan viral banget, ada banner yang besar banget itu. Iya, pokoknya seru lah ya, ribuan orang lah ya. Banyak orang datang di lah ke sana. Daya waktu itu ya, Masya Allah. Bukan, Bu, bukan yang di Jonggol yang sekarang ini. Oh, yang di Singasari. Singasari, kan ada yang besar itu. Nah, saya mau buktikan sebesar apa sih itu banner, saya pengen tahu tulisannya sama lokasinya gitu. Iya. Akhirnya saya buktikan ke sana sama istri saya dan anak-anak. Nah, terus setelah itu besoknya baru saya langsung ke kantor kan, langsung memutuskan ambil gitu. Nah, terus kira-kira sebulan 2 bulan, saya kan dapat informasi dari Ibu Putri bahwa lahan itu udah penuh. Yes. Artinya waktu itu kan 2.500 Pak soal langsung gitu kan. Nah, terus karena saya adalah istilahnya ada sifat pebisnis ya, artinya saya punya ada peluang-peluang nyari begitu. Waktu itu kan saya mengusulkan ke ibu sama bapak waktu itu di ruangan yang di depan tuh, Bu, mengusulkan bahwa kalau misalkan saya cari lahan kira-kira bagaimana, boleh nggak gitu. Nah, disitulah titik awalnya saya mengusulkan ke ibu untuk saya cari lahan. Nah, diputuskanlah dari situ. Hari itu juga Pak Ketum sama ibu memutuskan ya udah cari lahan, jadi untuk mempermudah kita untuk lahannya gitu. Nah, jadi akhirnya saya di situ saya minta surat dari ibu kan waktu itu. Surat itulah jadi bahan saya untuk jadi cari lahan yang memang susah untuk mekanismenya seperti mekanismenya berat ya, berat. 5 tahun dicicil. Nah, ini saya pengen tahu nih, banyak teman-teman saya ya, pemirsa yang lagi hadir di sini, pasti mereka juga pengen nih. Bapak sebelum backgroundnya apa sih sebelum jadi Korwiltannya Koperumnas tuh? Saya mekanik AC mobil, Bu. Ya Allah, mekanik AC mobil kok bisa lari ke cari lahan tuh, gimana ceritanya sih? Nyasar? Apa emang Bapak passion dengan nyari-nyari gitu? Apa sih? Maksudnya ada kesenangan apa untuk mencari? Saya memang suka untuk hal baru, apalagi untuk yang sifatnya bisa kita olah ya, untuk bisa ada pendapatan gitu, Bu. Nah, jadi saya suka. Jadi makanya saya memutuskan untuk jadi Korwiltan. Itu hunternya gimana tuh, Pak? Setahu saya susah loh, Pak. Susah. Saya ini pernah jadi Korwiltan juga loh, gini-gini. Iya, Bu. Itu gimana tuh Bapak cara mencari lahannya, atau Bapak iklan dulu, bertemukan dengan mediator, apa emang Bapak sebelumnya nyari sendiri? Itu gimana sih Pak ceritanya? Waktu awal saya cari lahan waktu itu nekat. Jadi nekat artinya karena ibu kan bilang waktu itu cari Jabotabek. Gitu kan, terutama Bekasi, kan gitu kan. Fokus Bapak di Bekasi ya, Bekasi. Karena Bapak tinggal di Bekasi kan. Betul. Akhirnya saya memberanikan diri bagaimana caranya untuk bisa dapat lahan Jabotabek gitu. Terus? Waktu itu saya undang banyak orang. Waktu itu inget Ibu, waktu seminggu bisa dua kuasa jual yang datang. Karena awalnya kan saya ngasih informasi bahwa lahan yang bisa masuk Koperumnas adalah yang bisa dicicil sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. 5 tahun. Jadi mereka memberanikan diri untuk masuk ke Koperumnas, gitu kan. Jadi dari semua yang kita ajukan, itu kebetulan yang kita dapat adalah Bekasi. Yang mekanismenya semuanya udah clear. Itu di pencarian keberapa tuh Pak bisa dapat langsung? Kan pasti Bapak nyari-nyari dulu dong. Ditolak udah pasti. Kata Pak Dirut kan katanya kalau mau jadi Korwiltan nggak perlu modal. Modalnya dengkul ya Pak ya. Dengkul tuh bener-bener sakit ya Pak ya, setiap hari jalan-jalan. Betul. Dan sering nggak dapet. Jadi waktu itu usaha lagi sepi. Kebetulan betul. Kan kita lagi harus mendapatkan lokasi target saya gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan sama istri saya. Waktu sama itu istri? Sama istri saya berdua. Wih, nemenin. Bener. Itu jadi Bapak nyari-nyari itu ke setiap pemilik lahan? Ke Tangerang, ke Bogor, kita ke Bekasi. Lewat calo dulu atau ada yang langsung? Kita jadi untuk karena kita kan informasi tanah banyak Bu ya. Iya betul. Tapi kan kita harus ada penjembatan biar valid gitu kan. Nah jadi akhirnya saya harus menemui kuasa jual yang sekiranya tuh bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Bapak katanya saya dengar ada pendidikannya ya di Koperumnas ya. Ada Bu. Jadi Bapak ikut dulu pendidikannya. Waktu awal dulu kita komunikasi dengan Ibu sama Bapak kan waktu itu. Tapi nah waktu itu kan sebelum terbentuknya PPKSI pertama, jadi kan kita waktu itu ngobrolin soal itu Bu. Iya. Terus? Nah, sehingga diputuskanlah ada PPKSI pertama waktu itu, sehingga pada itu terbitlah PPJB untuk Bekasi. Gitu. PPKSI pertama itu. PPJB untuk Bekasi sudah ada ya waktu itu ya. Tapi Bapak nyarinya udah berapa puluh lokasi itu Pak?
Wah, banyak Bu. Udah nggak kehitung ya? Nggak kehitung, 20, 30, 50 Masya Allah, lokasi saya itu rasa. dapat Bekasi nggak mudah ya Pak ya? Bekasi itu saya dapetin udah kurang lebih sekitar Pencarian berapa bulan? sekitar 4 sampai 5 bulan. Ih Masya Allah, berarti nggak gampang ya? Dan itu cari- hampir tiap hari Bu. Masya Allah. Terus terang aja. Jadi emang modal dong itu cari lokasi Bekasi. Iya, Nggak saya- mungkin Bapak nggak modal, betul nggak? Saya komitmen, kalau iya. saya nggak mau dimodali, saya maunya modal sendiri Keren. agar bisa mendapatkan, baru saya dapat hasilnya. Nah, terus Iya. gini Pak, ini suka dukanya Pak. Ini kan kalau suka ya pas lagi dapat duitnya suka lah. Tapi dukanya waktu Bapak ini mencari lokasi, pasti kan banyak penolakan. Itu udah pasti lah Pak Pasti, ya. pasti. Karena gini loh Bapak Ibu, saya juga pernah dulu Pak. Bapak saya jangan dikira waktu cari lahan Singasari, kan saya duluan Pak Iya. yang nyari. Betul Bu. Saya Bapak 4 bulan, saya 3 bulan Pak. Aduh setengah mati itu. Jadi saya tuh Pak maaf ya untuk daerah Jonggol terutama ya Bapak, kenapa nggak saya izinkan ke Jonggol? Karena Jonggol udah saya telusurin. Iya. Sampai saya beli petanya Pak Iya, khusus. oke. Saya sampai ngajarin Bapak juga Pak Roni, Anda harus pendekatan ke PUPR. Ya, Jangan Anda cari lahan capek-capek dengkulnya, tapi Betul. tahu-tahu lahannya hutan lindung. ya. Lahan basah, bukan untuk perumahan, setengah Siap. mati, Iya, betul nggak Pak? betul, betul. Tapi waktu itu alhamdulillah karena saya sudah melakukan duluan, akhirnya kita adakan training Korwiltan ya Iya, waktu betul. itu, dan Bapak ikut dan dapat sertifikat ya Pak ya. Iya, siap, Bu. Terus diajarin bagaimana cara ngomong ke pemilik lahan. Iya, Bapak betul. juga belajar pasti, Pasti. karena kan banyak penolakan ya Iya. Pak ya. Iya. Sampai saya karena sudah banyak pengalaman, saya sharing lah sama Bapak waktu itu bahwa posisinya Pak kalau mau dapat lahan konsepnya Bapak harus ngomong dari hati. Iya. Dan kita lebih fokus kepada membawa ke misi kita, Iya. jauhi riba, perbanyak Sodaqoh. sodakoh, dan membantu orang kecil. Iya. Nah kira-kira suka dukanya apa sih Pak? Suka dukanya waktu pencarian itu sampai kita benar-benar nggak ada uang Bu. Terus terang aja saya sampai menggadaikan motor saya. Subhanallah, serius Iya. Pak? Iya. Jadi Bapak ini memang benar-benar modal ya cari Betul. tanah ini? Dari situ saya baru bisa jalan lagi. Kalau nggak gitu saya nggak bisa dapat Bekasi. Masya Allah. Nah. Jadi Bapak tuh sampai jual motor? Gadai Bu. Gade, astagfirullah. Saya gadai motor waktu itu. Ya Allah. Ya alhamdulillah. Anda buat operasional buat ya? operasional. Pergi sana, pergi Iya. sini. Iya. Bapak waktu itu soalnya murni bener-bener dari Korwiltan ya, Iya. artinya bukan jadi cabang agen tuh enggak Enggak. ya? Saya- Bener-bener Bapak murni dari mediator ya? Iya. Tapi sekarang ada hasilnya nggak sih? Alhamdulillah Bu, dari Kopurmas sudah. Alhamdulillah. Istri udah ini ya udah agak tenang. Walaupun sekarang katanya agak sepi gara-gara kena pandemi ini, Iya. kerasa juga ya? Banget Bu. Banget ya. Banget, Makanya banget. Bapak bersyukur ya, untung jadi Alhamdulillah. Korwiltan. Alhamdulillah. Ya nggak? Jadi, iya. 5 tahun Bapak pasif income. Iya. Makanya sekarang Bapak cari lahan terus ya kan? Siap Bu. Iya. Oke, sebetulnya Pak, ini kan sebagai Korwiltan, Bapak ini kan sekarang sedang mengusahakan yang baru satu di Bekasi. Iya. Ada lagi yang Bapak lagi mau usahakan nih? Sekarang yang lagi saya usahakan adalah lahan penambah untuk Ciampea. Luasnya kurang lebih sekitar 12 hektar. Oh, Masya Allah. Nah, terus ada juga untuk 3 raksa. Ih, keren. Ini juga ada. Terus ada yang lahan lain yang nanti saya akan laporkan ke Ih, Ibu. Masya Allah. Itu karena Bapak udah ada pengalaman, Iya. jadi ibaratnya udah dapat modal juga lah ya, Ya, insya dari Allah. penghasilan dari Bekasi ya. Iya. Bekasi ini udah jalan berapa tahun sih? 2 tahun ya, mau 2 Iya, tahun ya? betul. Lancar nggak sih pembayaran Koprumnas Pak? Alhamdulillah lancar Bu. Hah? Alhamdulillah lancar. Lancar Iya. ya, dan Bapak bahagia lah ya, kita Iya. komitmen ya. Siap, Bu. Ini sekarang banyak yang tanya, syarat-syarat untuk menjadi Korwiltan tuh apa aja sih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan, biar pada teman-teman kita nih biar jadi peluang. Karena di masa pandemi ini, Koprumnas harus mencari 513 kabupaten. Iya. Kita baru ada 30 lokasi Pak. Iya, Jadi Bu. ini buat teman-teman nih, jangan kalah sama Pak Roni ya. Anda harus bersaing sama Pak Roni dapat Siap. lokasi, bisa ya Pak Iya, ya? iya. Gimana sih syaratnya menjadi Korwiltan Pak? Syarat pertama kita harus pertama nekat. Nekat? Nekat Bu, karena kita punya namanya nyari lahan itu kita mempergunakan waktu yang ada ya. Iya. Padahal Bapak basicnya bukan mediator awalnya. Bukan. Jadi saya harus serius. Jadi orang Oke. yang pengen ini harus nekat dan serius gitu. Seriusnya gimana nih? Serius artinya gitu fokus. Kita mencari Oke. lahan untuk Koprumnas dengan mekanisme SOP-nya. Jadi pelajari dulu SOP-nya. Pelajari dulu Oke, semuanya gitu. SOP dipelajari dan Nah. Bapak ikut training ya? Ikut training. Oke. Jadi training itu penting karena di situ adalah arahan-arahan Dari Pak Dirut langsung ya? dari Pak Dirut dan Bu Putri. Jadi semuanya itu kita terapkan di lapangan. Bayar nggak sih tuh Pak trainingnya?
Memang ada pembayaran, Oh, tapi bayar. memang harus bayar untuk bisa kita berhasil. Bayar berapa tuh Pak? Katanya 1 juta ya saya dengar Betul, ya. 1 juta, Oke, Bu. Bapak juga ikut training dan Ikut. dapat sertifikat ya. Saya ikut training 2 kali. Wih, keren. Bermanfaat nggak sih Pak trainingnya? Sangat bermanfaat, Bu. Hmm. Dulu ikut pertama dapat Bekasi, terus yang keempat waktu itu hampir dapat lokasi, tapi nggak apa-apa, kita dapat ilmunya, Bu, dari yang training keempat. Oke, gitu. jadi dengan training itu Bapak pertama juga dapat arahan, Ya. terus Bapak tahu bagaimana mencari lahan. Karena Iya. kalau Pak Dirut bilangnya gini, saya cium aja tuh bau tanah, saya udah tahu tuh tanahnya bisa dibangun apa enggak. Iya, Gitu. Karena Pak betul. Dirut jangan ditanya, Iya. 25 tahun Betul, gitu kan. betul. Tapi Bapak karena orang baru harus belajar dan belajar. Iya. Oke, terus yang kedua nekat, serius, fokus, ikut training Pepnas. Terus apalagi Pak persiapannya untuk menjadi korwiltannya Koprumnas nih? Harus tahu ilmunya untuk mencari lahan, Bu. Ilmu mencari lahan Ya. tuh apa aja tuh yang pertama harus Yang dipunyai? pertama, karena kita adalah untuk perumahan, Oke. jadi kita harus tahu Peruntukan. peruntukannya. Oke, peruntukan tuh hubungannya dengan Dengan perizinan nanti bisa nggak dibangun perumahan. oke. Ya, jadi di situ Berarti kalau harus ada hubungan dengan satu pintu ya, Pak? Iya, satu pintu, Perizinan betul. satu pintu ya, Iya, PTSP ya. betul. Oke, terus Nah, kebetulan kalau saya karena ada aplikasi untuk mencari lahan, jadi untuk peta zona, Bu, ya. Ah, ah. Zona itu adalah zona harus cari zona kuning. Oh, Yang ada aplikasinya ya? saya punya aplikasi aplikasinya. zona. Jadi Iya. boleh tuh nanti berguru tuh sama Untuk Pak teman-teman Roni. yang kira-kira nggak ada peta zona, saya bisa bantu. Wih, mantap. Peta zona ya, ini Iya. penting ya. Iya, Bu. Karena percuma Bapak dapat tanah murah-murah disamperin, Iya. tahu-taunya kebon. Iya, Nggak LB. bisa dibangun LB ya. Betul. Nggak bisa dibangun. Berarti Bapak harus ada hubungan yang baik juga dengan pihak satu pintu ya. Betul. Supaya tidak sia-sia ya. Iya, Terus betul. yang kedua apa lagi Pak? Kalau kita udah ada peta zona, Yes. misalnya kita udah peruntukan udah jelas, nah kita memperjelas ke mereka kan, jadi artinya ini harus sesuai sama SOP kita. Jadi Bapak SOP sudah Bapak bawa-bawa Pelajari. tuh ya, Ya. udah disiapin lah ya. Ya, betul. Terus Bapak menjelaskan SOP-nya. Menjelaskan Oke. sampai Mereka paham dan mau gitu. Apa tantangannya tuh Pak dengan SOP kita tuh? Pasti saya yakin banyak yang nggak mau. Tantangan banyak, Bu, ya. Salah satunya waktu itu saya ketemu ada beberapa lah ya, mungkin lebih dari 10 atau 15 orang Oke. yang kuasa jual gitu. Yang biasanya datang itu kan nggak mungkin cuma 1 orang, bisa 10 orang, Widih. 5 Terus orang. gimana tuh kalau mereka minta traktir? Nah, ada pengalaman juga. Iya, Jadi biasanya mungkin mereka kalau misalnya ketemuan soal tanah kan biasanya di restoran. Di restoran, Bapak ngakalinnya gimana? Awalnya saya nggak tahu kan, awalnya kan nggak tahu gitu. Nah, dia bilang ketemuan di restoran Padang ini, misalkan begitu, atau di mana begitu, di restoran ini gitu. Saya oke aja. Pas sampai sana ternyata mereka minta saya yang bayar. Widih. Ya untungnya, Bu, pada saat itu saya ada ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya nggak ngerti juga. Ya, terus akhirnya gimana dong? Akhirnya ya Bapak udah. ngakalinnya gimana Nah, ya? setelah pengalaman 1-2 orang begitu, karena kebiasaan mereka kan begitu, Bu. Iya, mediator rata-rata Mediator begitu, ya. Pak. Nah, terus saya saya dulu terus terang aja saya dulu benci, tapi kata Bapak, nggak boleh kamu benci sama calo, kamu tuh butuh mereka Ya, gitu. Nah, betul. terus akhirnya gimana? Akhirnya setelah itu saya cari metode. Bagaimana caranya untuk bisa Gimana tuh metodenya? kita nggak bisa nggak terlalu rugi lah Iya. artinya ya. Gimana metodenya? Karena kan kita belum tentu itu tanah bisa atau tidak ya. Iya. Jadi saya setelah Sherlock dan lain-lain gitu udah SOP udah mau, saya nggak mau ketemuan di restoran. Ketemunya di lokasi. Saya ketemu di lokasi, Bu. Saya minta Sherlock lokasinya di mana, saya ketemu di sana. Iya. Kita bicara soal apapun di sana. Jadi kita ada murah. Jadi kalau di warung-warung kopi murah ya? Murah, Nggak ya. harus di restoran Dan ya? itu nggak di warung kopi, Bu, di tanahnya. Oh. Kan nggak ada warung. Nggak ada. Nggak ada warung. Jadi pengennya begitu. Saya canangkan sampai sekarang begitu. Iya, jadi kalaupun Bapak ditawarin lahan sama orang, Bapak pastikan dulu zonanya yang Iya. pertama, yang kedua Bapak ketemu langsung di Iya. lokasi Betul. atau Bapak ngobrol lah. Iya. Jadi Bapak harus menguasai SOP kita Siap, ya. iya. Karena kalau Bapak tidak menguasai nggak bisa. Nah, kira-kira Pak, apa yang bikin mereka tersentuh tuh? Kan biasanya setahu saya nih, orang yang mau jual tanah nih, pertama nih Pak ya, pertama dia butuh duit. Ada. Betul. Yang kedua kepepet utang. Ini orang-orang yang jual tanah nih. Iya. Harta warisan. Ya, tuh. Rebutan gono gini. Nah, kira-kira Bapak dalam menghadapi mereka, kan biasanya nih kalau saya pemilik tanah, di otak saya nih, ya lu mau beli tanah gue, bayar dong DP, Ya. ikatan dong, Betul.
betul. gimana sih Iya. ente mau bilang punya duit nggak sih sebetulnya gitu. Iya. Nah kira-kira apa persiapan pribadi Bapak yang kan itu juga diajarin ya kalau nggak Pasti. salah di Pepnas ya. Iya, iya. Pribadi Bapak biar mereka tuh menghargai Bapak dan Bapak ngakunya tuh siapa sih supaya mereka tuh dengerin. Dan kan banyak ya, maaf nih, banyak orang yang trauma, enggak saya nawarin si A si B, tahu-tahu yang beli hantu lah, kuntilanak lah, nggak Iya. jelas. Nah, Bapak dalam rangka meyakinkan mereka supaya Bapak bilang bahwa saya deket nih dengan A1-nya, Iya. kan biasanya namanya A1 Iya, ya. iya. Nah, gimana tuh Pak kiat-kiatnya tuh? Kiat-kiatnya pertama ya kan kita perjelas Koprumnas pertama kan, Oke. dengan mekanismenya. Nah terus saya tunjukkan surat tugas saya. Oh, ada surat tugas. Ada surat tugas terus dari- ada name tag, ada seragamnya juga, ya, keren tuh saya seragamnya. pakai seragam, pakai kartu juga anggota Koprumnas. Oke. Jadi untuk bisa meyakinkan kan mereka gitu ya. Terus Nah, dan terus- jangan sering pakai sendal jepit karena dia Iya. nggak percaya tuh Bapak punya duit enggak. Iya gitu. Terus Nah terus si pemilik ini kan kita perjelas untuk soal tanahnya ini nanti kita pasti terbayar segala Oke. macamnya karena kan kita dari pembayar kan dari anggota yang masuk Bu ya. Konsumen, Pak? Konsumen. Nah Oke. dari konsumen itu. Saya perjelas semuanya lah SOP yang udah Terus itu. Bapak gimana cara meyakinkan pemilik tanah bahwa di belakang orang Bapak ini punya duit, bukan bohong, bukan PHP. Gimana tuh caranya tuh Pak? Jadi perjelas juga kalau Pak Aris adalah pengalamannya di perumahan udah 25 tahun. Bapak menjual Pak Aris lah. Pak Aris, Oke. terus Pak Aris adalah dulu pendiri Apernas dan Apersi. Oh, Bapak harus kenal juga ya, kenal dengan juga, orangnya. ya. Terus Bapak meyakinkan mereka, saya kenal tuh dengan Pak Aris. Gimana cara meyakinkannya? Waktu itu banyak ada juga yang kenal sama Pak Oh, Aris. emang pada saat ketemu udah kenal juga? Ada dari kan ada juga yang orang perumahan ya. Iya, anggota Apersi, anggota Apernas. Nah, kebetulan jadi udah tahu. Jadi oh iya Pak Aris Iya, Pak Aris tahu saya kenal. gitu. Ya. Itu membantu juga nggak Membantu sih, Pak? juga, membantu. Oh, dalam rangka meyakinkan si Meyakinkan, pemilik tanah. iya. Terus biasanya kalau mereka udah diomongin, dijelasin SOP-nya, kalau udah mentok, dibawa Ke kantor. itu udah pilihan terakhir. Tapi gini Bu, sebelum kita ke kantor, waktu awal-awal memang kita karena masih belum pengalaman ya. Jadi artinya awalnya kita perjelas dengan apa yang saya tahu. Yes, betul. Nah setelah itu, wah kayaknya nih harus Bu Putri sama Pak Aris nih yang memutuskan gitu kan. Jadi akhirnya saya undang ke kantor. Bapak dulu suka konsul nggak sih sama Bu Putri? Sih, selalu Bu. Selalu. Jadi kalau Gurunya Ibu Putri ya, gurunya dari Ibu Putri gitu nih. ya. Jadi sering konsul ya. Konsultasi. Dan juga sekarang sih enak ya, udah ada medianya Ya, ya. Bisa ya. langsung dengan Pak Maruf ya, Ya, di Pak manajer Maruf, legalitas betul. kita ya. Jadi Kita sekarang udah background-nya. jarang ganggu Bu Putri lagi. Kalau dulu kan Betul. Bu Putri, benar Bu Putri gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah Nah. kita sudah ada apa sih namanya pelayanannya. Iya. Jadi Bapak merasa adalah pelayanan Iya, dari pelayanan. pihak Koprumnas ya. Terus lagi penolakan-penolakan dari pemilik lahan banyak. Jadi banyak yang bilang mana ada perumahan yang Iya. mau dicicil selama 5 tahun gitu. Terus Dan mereka itu maunya sistemnya seperti yang udah-udah Bu, yang udah-udah dan belum pernah Jahiliyah. dialami Jahiliyah. dan belum dialami sama dia gitu Oh, kan. gitu. Nah jadi ada DP 30% lah, terus ada pembayaran termin paling cuma 1 tahun gitu, paling lama 2 tahun. Gimana cara Bapak bilang bahwa akhirnya tuh pemilik tanah mau? Berarti kan ada siasat, Siasat. strategi. Iya. Nah, strateginya apa tuh biar pemilik tanah tuh mau? Ini kayaknya bagus nih Pak kalau ilmunya ini dibagiin karena. Jadi gini Bu, gimana? banyak calo-calo tanah di luar atau Yes. rekan-rekan di luar lah ya, itu dia tuh membiasakan dengan pola tadi, gitu kan, sehingga dia selama 10 tahun, 20 tahun belum tentu ada yang lahan yang goal. Oh. Nah, terus pemilik tanah banyak juga yang udah menawarkan udah 7 tahun, 10 tahun lahannya nggak kejual-kejual. Karena mereka mengharapkan pembayarannya harus cash atau Iya, pembayaran nggak jangka waktu nggak lama. Oh. Gitu. Nah, Artinya sulit lah SOP sulit. kita ini dengan Sulit. orang biasa Betul. tuh sangat sulit. Sangat Berarti sulit. Bapak pakai zikir juga kayaknya. Ya kita berusaha ya Bu ya dengan Iya. berdoa gitu. Nah, Jadi terus Bapak sebelum datang ke Pak Hajinya dijikirin dulu tuh Pak Haji. Katanya sih begitu saya dengar kalau mau sukses ya. Terus ya jadi penolakan banyak. Ya saya diomelin orang juga sama. Ini sebenarnya gini kan kadang-kadang kan kita kan menuju ke pemilik tanah
kan ada penghubung. Iya, banyak tuh ya, Nah, penghubung, lapisannya. lapisan. Saya Nah, kuasa jual, nggak ya, taunya siapa gitu, siapa. ngaku-ngaku lah. Betul. Penghubung ini kadang-kadang kan saya udah ceritakan. Nah, untuk mekanisme kita gitu Bu ya. Tapi pas sudah sampai sana, lain ternyata pemiliknya ini belum tahu apa-apa soal apa yang saya bilang. Jadi akhirnya mentah, sampai saya diomelin, saya diusir, istri saya sampai ketakutan. Oh iya? Iya. Ada pengalaman begitu Pengalaman juga? ada. Itu waktu Allah. kita lagi nyari di daerah Sukatani. Masya Allah. Bener, itu benar-benar saya alami gitu. Jadi istri juga ini dong ngerasain juga ya. Iya. Itu berarti tadi dukanya ya, sampai diomelin karena nggak jelas ya prosesnya. Nggak jelas. Oke gitu. Pak, ini kan ada beberapa mekanisme nih ya. Ini saya juga sambil sharing sama Bapak dengan apa yang saya tahu ya. Boleh. Karena kan kebetulan saya juga bagian pembayaran nih ya. Ya. Ini kan kesulitannya Pak. Ini kan banyak juga nanti kita sharing. Ini kesulitannya dalam lahan misalnya 10 hektar ataupun 5 hektar. Karena kita sekarang kan baru bisa 2 hektar. Dulu kan kita minimal 10 ya. Betul. Oke, 2 hektar, 5 hektar sekarang kita udah bisa. Siap. Nah, itu kan pemiliknya rata-rata nggak satu, Pak. Nah, itu gimana cara Bapak menyiasati, terutama kalau ada kuasa jualnya, supaya ini bisa masuk dengan SOP Koprumnas. Coba Pak diceritain. Kalau untuk awal, karena di situ ada kuasa jual Bu ya. Kalau kuasa jual itu adalah mewakili dari mereka pemilik, kan gitu. Nah, jadi artinya dia harus bisa menjelaskan si pemilik-pemilik ini dengan mekanismenya gitu. Nah, kalau misalkan mereka kuasa jual ini belum bisa menjelaskan, pasti nggak bakal ketemu gitu. Jadi saya pastikan dulu kuasa jual itu mengerti apa yang mekanisme dari Koprumnas gitu. Nah, setelah itu baru nanti bisa maju kita ke selanjutnya gitu. Oke. Jadi gini Pak, untuk yang saya ini sering banget dapat tantangan ya. Misalnya kan pemilik tanahnya ada 10, yang 3 mau Pak. Ternyata yang 8 nggak mau. Nah itu gimana Pak strateginya? Kita tetap pengen lokasi itu, yang 3 ini udah oke lah. Tapi misalnya yang sisanya nggak oke. Nah apa strategi Bapak selain tadi kan Bapak sebagai korwiltan kan harus meyakinkan ke pemilik tanah. Apa strategi Bapak? Strateginya ya harus kerjasama dengan kuasa jual itu tadi Bu. Jadi kuasa jual harus bisa. Biasanya kuasa jual itu siapa sih? Kuasa jual itu sebenarnya bisa orang-orang yang dituakan? Bukan. Jadi yang dipercayakan. Dipercayakan bisa jadi itu salah satu pemilik dari 10 orang misalkan. Salah satunya adalah dia pemiliknya. Oh, itu satu. Nah, bisa jadi 10 orang itu menguasakan ke dia gitu. Jadi semuanya udah sepakat dengan harga dan mekanismenya cara semuanya. Cara ngelobinya gimana? Kan nggak semua orang satu visi, apalagi dicicil 5 tahun. Iya, betul. Nah, gimana strateginya tuh? Ya, strateginya saya harus memastikan si kuasa jualnya harus bisa meyakinkan mereka. Kalau misalkan mereka si kuasa jualnya nggak bisa, ya saya nggak mau lanjutkan lagi gitu, karena susah kan Bu kalau misalkan kita nggak sepakat gitu. Bapak tahu kan kita tuh ada strategi, misalnya contoh gini, misalnya contoh lahannya 5 hektar, pemiliknya ada 5, 3 setuju, 2 nggak setuju. Biasanya yang kita lakukan Pak, modelnya kayak kalajengking. Oh iya. Tahu kan? Artinya yang ini ditinggal, tapi selama ini masih terhubung satu hamparan. Kita lanjutkan aja. Jadi yang nggak setuju tinggal. Ada strategi gitu. Ada, iya Bu. Ada juga strategi yang biasanya sih kan kebanyakan mereka kita cari pemodal dulu, itu tinggalin Pak. Biasanya itu udah nggak langgeng gitu. Cari pemodal dulu, ditutupin dulu. Nanti orang ini ke Koprumnas itu susah juga, susah itu. Jadi yang sekarang mekanismenya lebih enak ya. Kuasa jualnya udah dibagi berapa persen. Nah itu langsung disebar ke pemilik tanah DP-DP-nya. Dan mereka mau karena pendekatannya mungkin agama. Atau pendekatannya apa? Agama juga Ibu. Agama juga. Agama dan terutama ini soal kalau dia kan jual 7 tahun nggak kejual-jual. Betul. Nah, ini ada istilah gini, masih dipakai nggak sih istilahnya? Pak, lebih baik ya kan makan singkong tiap bulan daripada makan roti. Mimpinya 7 tahun nggak tahu kapan datangnya. Apalagi pandemi, bank pada nggak bisa ngasih, terus juga belum tentu laku. Siapa orang punya duit miliaran hari gini? Dan itu masuk banget kan? Iya, betul Bu. Itu harusnya dipakai. Itu juga saya pakai di lapangan. Jadi ilmu kan saya dipakai arahan dari Bu Putri. Ya iyalah. Orang tuh kalau udah dibuka mindset begitu pikir, iya juga ya.
Gue nungguin tanah warisan nih udah 5 tahun. Karena gini, ayo Pak taruhan, Bapak juga ngomongnya harus kuat. Ayo taruhan, Pak, 4 bulan belum tentu tanahnya laku. Betul nggak? Tapi di sini SOP kami 120 hari daripada PPJB langsung ada diangsur. pembayaran. Aduh, keren banget. Betul. Ya Pak ya. Jadi ini juga sekarang makin kesini makin enak nggak sih Pak mekanismenya? Mekanisme makin enak. Makin jelas. Iya, SOP-nya juga semakin dipersempurnain Bu ya. Jadi semuanya jadi lebih jelas dan lebih enak lah. Dan tidak ada unsur-unsur penipuan lah ya. Nggak Karena ada. langsung nyampe ke pemiliknya ya. Artinya siramannya udah jelas. Kalau dulu maaf Pak, kita dengan kuasa jual saya udah banyak. Pak jangan dikira Pak, Kopurnus juga sering ketipu. Saya juga kena tipu. Sama ya, ngerasain juga ya. Kita kena tipu juga. Artinya kalau kita langsung dengan ke pemilik tanahnya kita lebih tenang. Karena maaf ya, kuasa jual ada yang amanah, ada juga yang tidak amanah. Saya udah ngerasain loh Pak. Dari mulai rumahnya gubuk Pak. Nah, ini contoh soal ya. Dia jadi kuasa jual, tahu-tahu rumahnya udah lebih bagus daripada rumah saya. Ternyata uang kita nggak sampai ke pemilik tanah. Makanya ini dengan mekanisme baru Ibu itu lebih mempermudah, lebih enak bagus. ya. Dan Bapak juga terarah. Jadi Bapak juga tenang. Dan penghasilannya jelas. Oke. Nah, sekarang Pak, kira-kira jadi Korwiltan sebetulnya dapat apa aja sih yang bikin menarik nih? Dari tadi ini belum pada tahu ya. Kira-kira kalau dari komisinya Bapak tahu nggak sih, ceritain sedikit apa yang udah penghasilan yang Bapak udah dapatkan daripada dari Korwiltan? Korwiltan ini dari awal dulu Pak Aris sama Bu Putri informasikan kalau untuk dapat lahan itu per meternya kita dapat 10.000. Wih, gede nggak sih Pak buat sebagai calon tuh gede ya? Gede banget Bu. Oh gede banget ya, karena banyak yang nggak bersyukur tuh Pak di luar sana. Oke, 10.000 per meter. Per meter lahan efektif. Ditambahin Pak, lahan efektif. Maksudnya lahan efektif tuh gimana? Ini kan masih pada baru-baru. Iya, jadi misalkan diperuntukkan di situ, misalkan 60% adalah buat perumahan, buat rumah, bangun rumah, yang 40% adalah fasilitas umum. Oh, yang dibilang PP1. PP2, PP3. Oke, kalau PP1 tuh berarti yang bisa dibangun 60%. Kalau PP2 50% dari luas lahan ya. Terus yang ketiga PP3 40% gitu loh. Oke, terus? Nah, jadi di situ kaitannya dengan itu. Yang saya tahu dari kemarin Bu Putri sama Pak Aris, jadi yang efektif itulah yang jadi hak saya. Oh, jadi itu pembayarannya dibayar 5 tahun? Dibayar 5 tahun. Bareng sama angsuran rumah? Angsuran rumah. Betul. Itu kan sedikit loh Pak. Kira-kira Bapak gimana tuh? Maksudnya gini kan, maaf ya, saya sering ketemu mediator yang serka ya, dalam tanda kutip ya. Dia ngebayanginnya, wah kalau gue dapat sekian miliar, 10 miliar, gue dapat 2%-nya aja, udah bisa beli mobil, beli rumah, dapat 1 M lah. Tapi tiba-tiba di Kopurnus dicicil paling 5 juta, 10 juta sebulan. Kira-kira apa sih yang Bapak rasain? Berkah kah? Seneng kah? Padahal dikit atau gimana? Alhamdulillah Bu, dari Komisi Kopurnus saya bisa sekolahin kuliahin anak saya. Oh Masya Allah, serius Pak? Betul, waktu itu sempat tertunda 1 tahun karena kita benar-benar nggak ada dana. Jadi artinya dari itu saya bisa sekolahin sekolah. Berarti ini berkah ya untuk Bapak ya, walaupun nggak sebanyak mediator di luar sana yang katanya. Saya syukuri Bu dengan pendapatan itu. Karena apa? Kita nyari pasti. Saya nggak mau nyari yang istilahnya nggak pasti. Tiap tanggal berapa sih Kopurnus ngirimnya? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 Bu. Dan ini kita komitmen? Iya. Sampai hari ini? Iya, komitmen. Kopurnus nggak pernah nunggak sama Enggak, Bapak? saya terima. Alhamdulillah. Tuh, keren banget ya. Jadi emang Kopurnus tuh keren. Jadi Bapak Korwiltan ini pertama dapat 10.000 per meter. Terus dibaginya selama 5 tahun. Dan dikalikan dengan lahan efektif. Itu satu lokasi. Ingat loh. Sekarang nih Pak Roni nih insya Allah mau PPJB lagi, satu lokasi lagi ya di daerah Ciampea. Doain ya teman-teman ya. Beliau juga nggak tidur nih ya kan. Nyari lahan terus ya. Berarti pasif income lah Pak ya. Kira-kira sebulan tuh di atas 5 juta ada ya Pak ya? Ada, alhamdulillah ya segituan lah Bu, kurang lebihnya. Ya lumayan ya, kita kerja aja sekarang betul gaji ya. Artinya setiap bulan tuh udah pasti dari pembayaran lahan Bapak selalu dapat ya, subhanallah. Terus itu Pak, apa sih yang harus diperlukan attitude buat seorang Korwiltan? Sikap, attitude atau apa yang Bapak mau berikan sama teman-teman nih gitu kan, karena kan mereka ini kebanyakan pengen jadi Korwiltan nafsu nih Pak, tapi pas sudah jalanin langsung melempem. Nah, kira-kira jadi, apa rahasia? yang saya alami selama saya jadi Korwiltan itu kita harus sabar. Pertama kita nyari lahan Kopurnus memang susah, tapi kita harus sabar, tapi harus mengikuti sama pola. Jadi pola yang
yang sudah saya bentuk. Kayak misalnya tadi itu, Bu. Jadi semuanya harus terbentuk kayak zona dan lain-lain itu. Kalau udah semuanya itu udah kita kuasai, untuk nyari tanah kita jadi nggak bosan. Artinya kita bisa cari dimanapun dengan mekanisme itu pasti terjadi. Tapi kalau misalnya kita nggak punya pola, artinya kita nggak punya cara gitu, cari lahan pasti susah. Karena nggak tahu, dia ngelihat kayak peta buta. Jadi Bapak gini ya Pak, misalnya ada satu pemilik modelnya begini, Bapak udah tahu ini pakai strategi A, ini pakai strategi B, ini pakai strategi C. Semuanya begitu. Dan Bapak benar-benar update ke Kopbrumnas. Kopbrumnas sih kira-kira lagi butuh yang mana? Iya, seperti itu. Jadi Bapak juga update ya? Iya, seperti sekarang nih Bu, misalkan Ibu perintahkan saya, Pak Roni tolong cari lokasi daerah sini dan sini, saya cari Bu. Insya Allah saya akan penuhi. Gitu ya, keren ya. Jadi saya Bapak update terus ya. Iya. Karena kan Kopbrumnas ini sebetulnya aslinya 514 kabupaten loh. Tapi setahu saya kan, berarti tadi saya mau ulang lagi. Berarti tugas seorang korwiltan, pertama Pak, cari lahan. Cari lahan. Kedua Pak, mengkoordinasi. Koordinasi dengan pemilik atau kuasa jual di lapangan. Memastikan legalitas juga, betul. Membantu ke notaris, betul, supaya semuanya on spot, lengkap ya. Betul, apa yang dibutuhkan sama Kopbrumnas, Bapak juga di lapangan mengkoordinasikan. Dan sekarang Pak Roni udah mulai ngerasain masuk ke perizinan. Memastikan juga perizinannya dibantu oleh koordinasi sekitar dengan orang-orang di lapangan. Dan Bapak memastikan itu. Berarti Bapak, maaf ya, bukan sekedar calo kan? Iya. Karena calo bersertifikat soalnya ini, mediator bersertifikat. Artinya Bapak benar-benar menjaga, mengawal. Mengawal, betul. Makanya kita 5 tahun Bapak kawal. Karena Bapak udah tahu nih, kalau lancar di sini, berarti kan penghasilan Bapak lancar. Jadi bukan cuma ditinggal aja. Enggak. Kebanyakan kan, maaf ya Pak, korwiltan tuh merasa ini saya udah dapat kok, saya ini, terus udah gitu dia tidur, dia pergi, dia kabur, yang penting saya cukup udah. Kita harus tanggung jawab Bu dengan apa yang udah kita ke Kopbrumnas ya. Jadi kita harus tanggung jawab sampai selesai. Kemarin pas lagi di Bekasi ini kan katanya udah mau jadi ya untuk perizinannya, udah kemana ya? Mau masuknya udah sekarang udah kemana nih? Kemarin baru Andalin udah? Belum ya? Baru proses. Tanah makam udah mungkin Bu ya. Nah, Bapak nggak tahu, Bapak coba tanya Pak Ma'ruf. Iya. Nah, itu kan karena nanti prosesnya ada tanah makam ya. Kita juga harus beli tanah makam di sekitar situ. Terus tantangan Bapak di lapangan nih, terutama kan katanya banyak pemilik tanah yang ngambek nih. Waktu pas kita SOP-nya belum terlalu jelas nih. Gimana tuh Pak cara meyakinkan? Memang pusing Bu, betul. Itu kita sampai kerja keras lah ya untuk itu ya. Nah, terus akhirnya pemilik mau ikuti dengan mekanisme kita, dengan pendekatan lah ya. Waktu itu selalu saya koordinasi dengan Pak Ma'ruf, karena Pak Ma'ruf kan istilahnya yang bagian legalitas, jadi ke bawah juga dia bantu gitu. Jadi kita berdua. Jadi Bapak juga ngelobi ke pemilik juga, ya, Masya Allah. Jadi Bapak nggak tinggal diem ya, Bapak pastikan. Bu. Jadi emang jadi korwiltan tuh berat ya. Walaupun untungnya lumayan, tapi saya mikirnya gini, Bapak kalau punya 6 lokasi, anggaplah satu lokasi 10 juta, udah 60 juta Pak. Makanya Bapak nggak berhenti ya, terus nyari. Terus Bu nyari. Karena kayak passive income jadinya ya. Betul. Iya nggak Pak? Iya. Wah, tanggal 10 udah ada gajian. Walaupun Bapak nggak kerja di Kopbrumnas, tapi penghasilannya sudah pasti ya kan. Oke, jadi Pak, ini kira-kira Pak, tadi kan kita udah pelajarin ya cara jadi korwiltan, terus sikap apa yang harus dikuatkan, terutama kepada pemilik tanah. Nah, pesan-pesan Pak Roni nih kan, Bapak boleh juga iklan lah di podcast kita, siapa tahu nanti dibaca ke pemilik tanah. Monggo Pak, silakan. Iya. Untuk para pemburu-pemburu tanah di luar sana, kalau misalkan untuk masuk ke Kopbrumnas, bisa hubungi saya. Karena nanti dengan nomor telepon di sini ya. Telepon saya di sini, istilahnya nanti saya akan arahkan. Kita kerjasama untuk lahan itu bisa terjadi. Karena kalau misalkan menjual tanah ke perusahaan-perusahaan atau yang lain yang belum jelas, kadang-kadang capek gitu kan. Tapi kalau misalkan kita masuk ke Kopbrumnas sudah pasti bisa masuk. Yang penting mau dengan mekanismenya. Ini sekarang pertanyaannya satu lagi. Bapak sebetulnya boleh nggak sih kalau dari peraturan Kopbrumnas, Bapak boleh nggak sih ngambil lagi gitu ya di keuntungannya kan, maaf ya rata-rata kan mediator tuh misalnya dia dapat
sekian, terus dia jual ke Koperumnas sekian. Nah kira-kira Bapak sebagai Korwiltan gimana sih aturan mainnya di Koperumnas? Kalau itu nggak boleh Bu, jadi kita dapat cuman dari uang yang diterima dari Koperumnas yang 10.000 Bapak emang nggak tergiur? Kan banyak tuh orang-orang. Soalnya gini Pak, ini tantangannya gini, maaf ya Pak. Kalau Bapak Korwiltan ngambil juga, setahu kita nih nanti berantemnya di belakang. Betul nggak? Karena pemilihannya bilang, gue nggak mau tahu, karena gue kasih. Itulah yang ini makanya gitu. Dengan adanya ini, jadi saya ini nggak ada beban. Gitu Bu. Jadi artinya enak ya, loss gitu ya. Loss saja. Jadi walaupun pemilik tanah ketemu dengan Pak Aris langsung, Bapak nggak ada ketakutan. Nggak ada. Mau berapapun negonya silakan. Karena Bapak udah tahu, Bapak pasti dapat 10.000. Nggak perlu dititipin, nggak perlu lagi nego ke pemilik. Betul, Bu. Sampai pokoknya sampai jadi. Do anything gimana caranya? Keren banget. Iya, kayak gitu Bu. Iya, jadi memang berarti menjaga kejujuran dan amanah ya Pak. Karena kalau Bapak nggak amanah selesai dong. Gitu ya. Dan saya pengen tahu Bapak ini sebenarnya posisinya berdiri di pihak mana nih? Karena kan yang sering bingung nih kadang-kadang, maaf ya, kalau Bapak ngambil untung, berarti Bapak main di dua kaki. Nah, kalau Bapak sekarang posisinya di mana? Di Koperumnas. Jadi saya selalu kalau misalkan ke pemilik lahan atau ke kuasa jual itu kan selalu saya memperkenalkan bahwa saya adalah wakil dari Koperumnas. Betul. Dan saya ini langsung satu langkah. Jadi nggak pakai A1, A10, A5, nggak. Dan ini kalau buat mediator yang dia pengen minta bagian, nah itu gimana tuh Pak? Kan ada calo-calo yang, Pak boleh nih saya kasih, tapi saya minta bagian, misalnya contoh. Gimana tuh cara Bapak menyiasatinya? Kan Bapak kan sudah dijelaskan, kita juga ke mediator juga pasti ngomong kan, ini nanti barang siapa yang menawarkan lahan dapat 10.000. Nah gimana cara Bapak mengatasi calo-calo yang tadi, maaf ya, serakah lah tanda kutip? Kalau ada juga yang tahu bahwa Koperumnas itu ada fee gitu kan, jadi dia mau bagian saya juga dibagi gitu kan. Tapi saya perjelas ke mereka bahwa ini adalah hasil kerja saya. Dan untuk jadi Korwiltan itu nggak mudah, kita harus belajar dan ikut pelatihan dan segala macam gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar nawarin doang. Iya, jadi kita nggak mau gitu. nggak ambil tanggung jawabnya. Kalau mau ayo gitu. Kalau nggak mau, ya lu berarti langsung ke pemilik tanah gitu. Jadi Bapak langsung dari awal sudah tegas gitu. Jadi artinya saya pokoknya dari pihak Koperumnas yang menceritakan seperti itu adalah jerih payah saya kalau untuk. Jadi Bapak nggak usah ngasih saya, nggak apa-apa. Bapak urus aja sendiri dengan mediator-mediator itu, karena kan dia cuma taunya ngasih tahu. Maaf ya, kadang-kadang mediator kan cuma mintanya dikasih di awal udah selesai. Sedangkan Bapak 5 tahun bro. Banyak yang berpikiran kan ini kan karena dicicil 5 tahun, komisi saya di situ misalkan kan dia ada komisi lah di sana. Berarti gimana pembayaran, kan nggak bisa di depan gitu kan? Ya harus dicicil 5 tahun, saya bilang begitu. Banyak yang mediator itu mundur gara-gara itu. Gitu. Jadi mereka juga yang nggak tahan. Jadi Bapak kebanyakan langsung dengan pemilik? Pemilik pernah langsung gitu kan. Kalau pemilik langsung biasanya karena dia biasa dengan pembayaran yang lama-lama itu Bu, jadi harus 30% segala macam, ada keperluan lah yang Ibu bilang tadi gitu kan. Jadi mentoknya kalau untuk pemilik tanah itu. Tapi kalau untuk mediator, kebanyakan itu mereka karena terbiasa dengan janji-janji yang katanya dapat duit di depan. Nah, jadi dia patokannya itu gitu. Saya ceritain untuk ini Koperumnas dicicil sampai 5 tahun. Dia bilang, "Wah, nggak bisa karena pendapatannya kan dia harus dapat di depan gitu." Tapi ada juga yang mau dengan mekanisme dicicil selama 5 tahun seolah-olah dia tuh dapat gajian gitu loh dari pembayarannya. Iya, jadi gitu. dia sebenarnya melihat ini sebagai peluangnya. Ada nggak sih Pak di sini Korwiltan yang jadi dirlok juga ada ya? Korwiltan yang saya tahu jadi dirlok ada Mas Altam ya? Ya Altam, terus juga Palangkaraya. Oh iya betul. Pak Arif, ya kan. Arif. Nah jadi boleh juga. Jadi Bapak juga sebenarnya jangan nyaman di Korwiltan, boleh jadi dirlok gitu. Saya terbuka seluas-luasnya. Nah, kalau saya sih ngebayanginnya gini Pak, saya selalu gini. Ini terutama buat agen cabang saya nih. Mereka kan juga, Bu, saya juga pengen dong kayak Pak Roni, boleh juga lah nawarin lahan gitu ya. Saya bilang boleh ya, tapi saran saya, kalau saya selalu kasih mindset nih sama terutama cabang saya yang doyan duit nih Pak, karena kan mereka cari duit 100 juta buat mereka kecil lah, mereka closing 10 orang aja udah selesai sebetulnya. Saya bilang begini,
kamu yang capek cari lahan. Saya bilang gitu. Ini kan Pak Roni dari dulu saya suruh nggak mau. Oke, kamu yang capek cari lahan. Saya anggap lahan itu adalah kolam, Pak. Iya, betul. Bayangkan, masa orang lain sih makanin ikannya, padahal kita nyari kolamnya setengah mabok, setengah mati. Sampai Bapak jual motor. Jadi jangan merasa paling sedih sendiri ya. Pak Roni udah ngerasain. Cuman saya nggak tahu nih, Pak Roni belum panas-panas nih. Udah saya gas sebetulnya. Saya dulu lebih seneng kalau orang yang jadi korwiltan, dia juga menjadi dirlok supaya ada rasa belonging, sense of belongingnya tuh ada gitu. Jadi saya selalu kasih mindset mereka gitu, lu yakin ya kan udah capek nyari kolamnya yang mau dicicil 5 tahun dikasih orang nih, padahal jadi dirlok dapat 8 miliar, ente di sini paling bagus 500 juta atau 600 juta. Saya bilang akhirnya mikir kalau orang yang doyan duit ya, saya nggak tahu, mungkin Pak Roni ngerasa saya mau spesialis aja di korwiltan, saya nggak tahu karena kan orang passionnya beda-beda. Kebanyakan orang-orang yang doyan duit, Pak, saya arahin jadi dua-duanya. Jadi saya berdoa suatu saat Pak Roni juga bisa jadi dua-duanya. Jadi Pak Roni yang cari lahan, istri yang jadi direktur. Nah harusnya begitu mainnya. Insya Allah, Bu, nanti doakan jadi aja. insya Allah bisa, Pak. Kalau Bapak yakin, Bapak nanti akan jadi the next dirlok selanjutnya. Karena dengan jadi dirlok, maaf, Bapak naik kelas. Naik kelasnya di mana? Bapak bisa jadi developer syariah ala Koprumnas, ya kan? Insya Allah, betul Pak? Insya Allah bisa ya Pak ya? Allah, Bu, yakin? Oke Pak, ini untuk terakhir sebelum kita tutup ya Pak ya. Kira-kira Pak, closing statement Bapak untuk saudara-saudara kita di luar sana, baik agen, cabang, dirlok, konsumen, dan juga calon konsumen, ya kan? Apa yang mau Bapak pesankan untuk mereka, terutama mereka yang ragu-ragu di soal legalitas tanah. Saya selalu diserang sama konsumen, itu hal-hal seperti itu. Monggo Pak, Koprumnas seperti apa? Ya, kalau Koprumnas yang saya tahu ini adalah perumahan yang paling bagus ya menurut saya, karena prosesnya juga nggak ribet, ya kan, nggak ribet. Nah terus pembayarannya juga murah, ya kan. Nah terus kalau untuk pencari tanah, kita harus sabar ya untuk bisa mendapatkan lahannya, karena Koprumnas ini mekanismenya memang beda. Tapi saya yakin dengan penguasaan materi yang saya bilang tadi, insya Allah kita pasti bakal dapat. Jadi harus ikut Pepnas ya? Ya. Harus modal? Ikut Pepnas, harus modal gitu. Dan saya juga ada manfaat Bu, dengan adanya Koprumnas ini ikut Korwiltan ya, saya bisa dapat rumah dari pembayaran itu. Jadi Bapak juga ibaratnya konsumen juga ya? Konsumen juga. Jadi setiap bulan selalu saya sisihkan untuk pembayaran cicilan untuk rumah yang di Bekasi. Jadi harapan untuk punya rumah terwujud. Terus bisa juga mencari. Dan Bapak bahagia nggak sih Pak kalau nanti mungkin pada saat Bekasi terima kunci Bapak nangis kali ya? Aduh. Hasil jerih payah. Hasil jerih Pak pasti Pak. Itu saya ngerasain banget di Jonggol. Karena saya dulu nyari Jonggol juga setengah mati. Saya ngerasain juga. Tapi bahagianya tuh beda banget. Terus kalau untuk konsumen nih Pak, banyak yang ragu banget tentang legalitas tanah. Nah, Bapak bisa ceritain sama mereka, maksudnya kasih mereka keyakinan kenapa mereka harus ngambil di Koprumnas, bahwa Bapak akan membantu juga menjamin legalitasnya, dan Koprumnas seperti apa sih profesionalnya? Kalau untuk Koprumnas, legalitasnya pasti terjamin, karena pertama awalnya kan dari Korwiltan. Yes, betul. Korwiltan ini pertama kali yang memastikan legalitas untuk lahannya. Dan kita langsung konsultasi kan. Jadi ibaratnya udah pasti bagus lah. Jadi saya anjurkan untuk yang di luar sana untuk ngambil Koprumnas. Karena untuk legalitasnya udah pasti bagus. Karena Korwiltan yang menentukan dari awal. Gitu. Jadi Korwiltan mengawal sampai jadi sertifikat, perizinannya juga ada YMB, Bapak YMB juga mengawal 5 tahun loh komisinya. Kita selalu mau nggak mau harus mengawal ya. Kalau enggak gimana? Karena mereka banyak yang itu YMB-nya belum ada, itu tanahnya. Nah, kalau ada cerita nih kebanyakan di luar sana tuh biasanya gini, itu tanahnya belum dibeli, belum lunas, dan itu digosipin Pak, jadi negatif. Nah, gimana pesan-pesan Bapak untuk ya mereka? Memang begini, mungkin orang di sana kurang informasi ya. Kalau Koprumnas ini memang dicicil selama 5 tahun. Jadi beda dengan yang lain. Jadi mereka suka nanya-nanya tuh Pak ke Pak RT, ke Pak RW, dan kan Pak RW, Pak RT kagak tahu. Nggak tahu. Jadi gimana cara Bapak meyakinkan mereka tuh yang pada suka, terutama yang kritik-kritik kawan gitu. Gimana tuh Pak? Ya, pada intinya kalau
misalnya soal lahan ini udah jelas kalau misalkan sampai dia bilang katanya belum dibayar segala macam, memang mekanisme Koprumnas seperti itu. Kita dicicil gitu loh. Tapi saya jamin dengan model cicilan ini pasti lunas. Karena kita ke notaris juga ya. Ke notaris juga, betul. Dan sudah di SPH kan? Dan SPH, jadi artinya SPH itu udah langsung sudah jadi langsung milik kepemilikan Koprumnas. Artinya kita tidak ada mungkin IMB kalau tidak ada SPH. Iya, awalnya dari SPH dulu, setelah itu baru izin ke IMB. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, Pak, abaikan. Abaikan. Biasanya mereka sirik ya, Pak. Sirik karena tak mampu ya. Iya, Bu. Oke, Pak Roni, keren banget nih pembicaraan kita hari ini. Semoga ini jadi ilmu juga buat teman-teman. Boleh konsultasi, nanti saya kasih nomor telepon Pak Roni. Ya, semoga Pak Roni juga bisnisnya semakin besar. Amin. Saya yakin Pak Roni bisa mencarikan kita di 513 kabupaten dan keluar dari zona nyaman. Kalau duitnya udah banyak, Pak, naik pesawat, cari lagi di Jawa Timur, ya. Cari lagi di Solo, di mana? Karena kita masih banyak permintaan, betul, Pak. Saya terus terang aja, ini Surabaya, Pak, banyak banget. Subhanallah, pada nangis-nangis, Pak, yang di TikTok. Saya kan sekarang ratu TikTok, Pak. Bapak juga boleh loh cari lahan di TikTok, Pak. Siap. Terus, Pak, istiqomah. Saya pengen belajar dari Ibu. Harus. Saya aja bisa puluhan ribu, masa Bapak nggak bisa? Saya dukung Bapak. Bapak di TikTok terus, tapi Bapak fokusnya lebih ke lahan. Karena permintaan untuk Surabaya banyak. Terus saya permintaan, udah pada nangis-nangis, Pak, di TikTok saya. Surabaya, Bu, tolongin saya. Iya, sabar. Nih Lampung, insya Allah kita mau buka. Oke, nih waktu sudah berakhir, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Ilmu yang Bapak berikan tadi, saya tadi ambil satu kesimpulan bahwa ternyata untuk menjadi Korwiltan itu banyak pengorbanan. Sampai Bapak menjual motor, tapi alhamdulillah berkah ya, Pak ya. Alhamdulillah sekarang istri seneng ya. Bapak bersyukur nggak di masa pandemi ini sempat jadi Korwiltan? Kalau enggak, Pak, kebayang nggak rumah Bapak banjir? Betul nggak? Maaf. Terus juga sekarang untuk yang bengkel mobil semuanya juga banyak terhambat karena banyak orang yang nggak keluar dan juga penghasilan juga kurang. Dan bersyukur lagi ada Koprumnas. Nah, yang ketiga bersyukurnya adalah Bapak selama ini ngontrak berpuluh-puluh tahun, punya masalah di bank. Ternyata sekarang di Koprumnas dengan kuasa Allah insya Allah dapat rumah. Pasti Bapak nangis, nanti sekeluarga saya merinding ya. Dan lagi gini, Bu, nanti insya Allah ya, kalau misalkan ada lahan yang bisa saya sumbangkan ke Koprumnas, Masya Allah, nanti saya akan beli rumah di lokasi itu lagi. Allahu Akbar, subhanallah. Untuk masa depan anak-anak. Anaknya juga nanti satu-satu saya merinding, tahu nggak sih, gitu, Pak? Merinding bener, karena Bapak udah melihat banyak yang di Jonggol, saudara kita udah terima duluan ya, angkatan Bapak ya. Semoga mereka istiqomah. Bapak juga jangan sampai nunggak, Pak, istiqomah. Selalu, insya Allah kita juga akan memastikan Bapak juga dapat rumah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Perjuangan Bapak di Koprumnas, bantu tolong orang kecil. Insya Allah, Pak, tidak kebanjiran lagi. Saya tuh suka nangis kalau lihat Bapak rumahnya kebanjiran. Tapi apa daya saya hanya bisa membantu untuk memastikan punya rumah. Semoga nanti di rumah yang baru Bapak nggak kebanjiran lagi. Bekasi nggak kebanjiran ya? Nggak, aman. Berarti mereka kasih tahu, Pak, suruh beli di Bekasi. Ya, jadi gimana, Pak? Mereka harus beli di Bekasi ya? Untuk Bekasi masih ada kuotanya. Masih ada. Tinggal jadi, dikit loh, Pak. Tinggal dikit ya, Bu ya. Tinggal dikit. Jadi sedikit ini harus cepat diisi. Artinya jangan ragu karena Bekasi ini tempatnya yang bagus. Dekat pintu tol. Dekat pintu tol. CBL ya? CBL. Terus dan itu nanti ada jadi kawasan rame di sana, Bu. Dekat Sumarekon, dekat Sumarekon, rencananya nanti ada Sumarekon juga di sana. Masya Allah. Gitu. Terus yang kedua tidak banjir. Padahal Bapak selama ini kebanjiran. Saya pastikan juga untuk cari lahan itu juga yang udah pasti nggak banjir, Bu, karena saya kan ngalami banjir. Kemarin kita lagi banjir gede-gede, alhamdulillah Bekasi enggak ya. Dan airnya gimana? Bagus ya? Airnya bagus. Oh, airnya bagus. Pada saat banjir itu saya survei, Bu, ke sana. Dan alhamdulillah nggak banjir. Nggak banjir. Alhamdulillah. Lahannya nggak banjir. Keren banget ya. Jadi buat teman-teman rugi yang nggak ngambil Bekasi. Harus ambil. Bekasi harus ambil. Karena Pak Roni yang punya. Oke, terima kasih Pak Roni. Semoga bermanfaat ya. Pak Roni juga sehat sekeluarga, jaga hati, jaga diri, dan insya Allah kita semua akan sukses menjadi KBK, Keluarga Besar Koprumnas. Oke, terima kasih buat saudara-saudaraku di podcast ya, dengan Pak Roni juga. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam suasana yang berbeda. Oke, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari Riba. Merdeka.